perfect, I'm not built for you. La 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 la. La 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 la. Kids are always playing dolls. Their favorite is Barbie. They don't like the bears at all. Hardly have a party. Someone who can dance the part so they can play Prince Charming. That's the kind of toy they want. Then they forgot. Kak Jepul ya? Halo. Ya, halo. Oke. Oh, Oke, kita akan mulai saja. Selamat siang Pak Agung. Terima kasih sudah meluangkan waktu hari ini untuk sesi coaching kita. Bagaimana kabar Bapak Agung hari ini? Alhamdulillah hari ini sehat Budila. Sehat dan sedikit merasa bermasalah Budila. Ini agak seperti ya frustasi karena masalahnya berulang kembali di sekolah. Orang tua siswa sering tidak kali datang tepat waktu Budila. Padahal sudah kita undang oleh saya sebagai guru BK dan bekerja sama juga dengan wali kelas. Nah, bahkan ada yang tidak datang sama sekali atau datangnya tidak sesuai dengan waktu yang telah kita tetapkan di undangan. Nah, ini mengganggu jadwal saya dan ini mengganggu jadwal saya di kelas, mengganggu jadwal wali kelasnya, bahkan saya juga mengikuti beberapa kegiatan CGP dan juga kegiatan lainnya seperti pembatik, Bu. Ini mengganggu jadwal, ya Bu Dila. Iya. Saya paham sekali apa yang Pak Agung rasakan ya. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk berkomunikasi dengan orang tua, tapi ada masalahnya Pak Agung. Nah, dalam sisi coaching ini kira-kira apa yang ingin Bapak Agung capai dari sesi coaching kita hari ini Pak Agung? Nah, saya ingin mendapatkan ya sebuah ide atau solusi Bu Dila agar orang tua yang sudah kita undang berdasarkan surat undangan maupun berdasarkan telepon yang kita telepon dan disebarkan juga undangan melalui grup WA parentingnya agar bisa lebih disiplin dan memenuhi undangan. Nah, sehingga tidak mengganggu jadwal guru BK maupun guru wali kelas yang menjadi siswa wali kelas tersebut, termasuk saya ataupun bahkan jadwal yang mungkin kita ikut sertakan seperti orang di jurusan atau ketua jurusannya di Bulila. Oke. Baik, kita akan fokus untuk menemukan strategi yang tepat ya Pak Agung ya. Kita akan fokus untuk menemukan strategi yang efektif agar orang tua siswa dapat hadir tepat waktu sesuai jadwal. Nah, kira-kira apakah tujuannya sudah sesuai dengan yang Bapak harapkan? Nah, sudah sesuai Bu Dila. Nah, ini benar. Ini yang saya harapkan Bu Dila. Oke. Nah, Pak Agung, sekarang mari kita identifikasi tentang hal utama yang Bapak hadapi ya. Nah, menurut Bapak yang menjadi penyebab utama orang tua siswa itu tidak hadir atau datang terlambat saat diundang? Ini saya menduga nih Bu Dila, beberapa di antaranya mungkin karena jadwal mereka sendiri yang padat, atau mungkin mereka tidak terlalu memahami pentingnya pertemuan yang sudah saya buat undangannya antara orang tua, guru BK, dan walas. Nah, ada juga yang mungkin ini merasa tidak nyaman mungkin
atau kurang komunikasi dari pihak sekolah. Iya. Oke, baik. Jadi, Pak Agung melihat bahwa jadwal mereka, pemahaman mereka tentang pentingnya pertemuan ini dan komunikasi yang kurang bisa menjadi faktor penyebabnya ya, Pak Agung ya. Nah, Pak Agung, kira-kira apa dampak dari situasi ini, Pak Agung, terhadap pekerjaan Bapak dan guru lainnya? Nah, dampaknya ini cukup besar ya, Brila. Kami harus tentu mengatur ulang jadwal undangan tersebut yang kadang membuat kami terpaksa lah meninggalkan kelas yang aturannya siswa mendapatkan pelayanan dari kami sebagai guru yang mengajar sesuai jadwalnya. Jadi pelayanan kami jadi tertunda kalau di BK, sedangkan kalau di guru mapel tentu guru mapel tidak terjadi mengajar sesuai jadwalnya atau menunda pekerjaan lainnya. Nah, ini tentu mengganggu efektivitas kami dalam mengajar dan membimbing siswa, Budila. Oh iya, ya, saya paham sekali. Nah, Pak Agung, kalau begitu, mari kita buat rencana aksi untuk mengatasi masalah ini. Nah, menurut Pak Agung, apa langkah pertama menurut Bapak yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan orang tua dalam memenuhi undangan? Ibaratnya orang tua juga merasakan tanggung jawab terhadap hal yang diminta oleh Oke. Nah, mungkin ya Bila kami bisa memperjelas pentingnya pertemuan ini saat mengundang orang tua, misal dengan memberikan informasi yang lebih detail atau rinci mengenai topik yang akan dibahas dan bagaimana hal tersebut akan berdampak pada anak mereka. Nah, itu yang saya pikirkan, Budila. Oh, itu ide yang bagus tuh Pak Agung. Menurut Bapak apakah ada hal lain yang lagi yang bisa dilakukan? Misalnya menyesuaikan waktu undangan dengan agar lebih fleksibel lagi, atau menyediakan waktu atau pengingat lainnya, atau pengingat tambahan lainnya, bagaimana? Iya, saya bisa mencoba menyesuaikan waktu pertemuan sesuai dengan preferensi orang tua dan mengirimkan pengingat melalui pesan singkat atau sekarang kan kita ada grup WA juga, WA grup atau kalau tidak juga mempan dengan WA grup, mungkin orang tua itu banyak grup yang lain sehingga tertimpa, saya mungkin langsung menelpon juga sehari sebelum pertemuan dengan orang tua tersebut. Iya. Oke, berarti udah lebih jelas ya. Berarti jadi langkah-langkah yang akan Bapak ambil itu adalah memperjelas pentingnya pertemuan antara pihak sekolah dengan orang tua, lalu menyesuaikan waktu undangan, dan juga mengirimkan pengingat ya Pak Agung ya. Iya, walau bagaimanapun kita harus mengingatkan. Dan kapan kira-kira akan Bapak Agung mulai rencana ini? Nah, saya akan memulai pada pertemuan berikutnya, Budila. Mungkin ini minggu depan dan akan mengkomunikasikan rencana ini ke rekan-rekan saya juga seperti wali kelas, Budila. Wih, bagus sekali itu Bapak Agung. Berarti Bapak sudah memiliki rencana yang konkret ya. Nah, keren itu. Nah, kira-kira bagaimana Bapak akan memastikan bahwa rencana ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan? Nah, saya akan memantau nih Budila kehadiran orang tua pada pertemuan berikutnya dan mengevaluasi apakah langkah-langkah ini efektif. Jika tidak, saya akan mencari alternatif lainnya. Itu Budila. Wah, luar biasa Pak Agung. Berarti Pak Agung sudah memiliki langkah-langkah yang jelas ya, dan strategi untuk memantau keberhasilan rencana yang Bapak Agung lakukan. Nah, saya yakin dengan upaya yang Bapak Agung lakukan dan akan ada peningkatan dalam kehadiran orang tua. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak bahas sebelum sesi kita ini kita akhiri? Tidak, Budila. Saya rasa cukup untuk saat ini. Terima kasih banyak ya, Budila.
Oke, sama-sama Pak Agung. Saya senang bisa membantu. Jangan ragu untuk menghubungi saya lagi jika ada hal yang dibutuhkan atau dukungan yang perlu Bapak ceritakan lebih lanjut. Semoga sukses ya Pak Agung dan semoga rencana yang sudah kita rencanakan, yang kita susun terlaksana dengan baik. Oke Pak Agung, mungkin saya akan masuk kelas kembali ya. Ya, terima kasih Bu Dila. Oke. Oke. Ini sudah direkam nih Bu Dila. Udah sama Bu Fasil mungkin ya. Oke, Oh iya. berarti kita masuk ke skenario Skenario kedua lagi ya, Agung. Bung. Berarti Mm-mm. udah ya Bu Siti ya untuk yang sesi yang pertama, Pak Dila sebagai Mm-mm. coach, Pak Agung sebagai coach. Sekarang sebaliknya. Oke. Silakan Oke. Pak Agung. Oke, Bu Dila. Selamat datang Bu Dila. Nah, terima kasih ini sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching pada siang ini. Nah, datang Bu Dila. Nah, terima kasih ini sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching pada siang ini. Nah, bagaimana perasaan Ibu Dila hari ini? Oke, ya terima kasih Pak Agung atas waktunya. Terima kasih sudah bisa meluangkan waktu untuk saya. Begini Pak Agung, ada hal yang ingin saya sampaikan. Saya merasa sedikit kewalahan dengan semua tugas-tugas dan tanggung jawab yang harus saya jalani saat ini Pak Agung. Saya mendengar nih bahwa Ibu Dila merasakan kewalahan. Nah, apa yang ingin Ibu Dila capai dari sesi coaching kita hari ini? Oke, baik Pak Agung, terima kasih. Saya dengan permasalahan saya ini, saya ingin menemukan cara untuk mengelola waktu dengan baik. Dengan begitu sehingga saya bisa menyeimbangkan semua peran yang saya jalani, baik sebagai guru penggerak, sebagai seorang istri di rumah, sebagai ibu, sebagai penggerak komunitas belajar, serta pelatihan GTK sekarang yang sedang saya jalani Pak Agung. Lalu ditambah lagi dengan latsar guru P3K, ada MOOC yang harus saya jalani, diklatnya, lalu kegiatan Jambore GTK yang juga hampir dekat deadline-nya. Gitu Pak Agung. Banyak ya kegiatan Bu Dila dan padat. Baik, kita akan fokus untuk membantu Ibu Dila menemukan strategi manajemen waktu yang efektif. Apakah itu tujuan yang tepat untuk sesi ini Bu Dila? Iya benar sekali Pak Agung. Nah, mari kita mulai dengan mengidentifikasi tantangan utama yang Ibu hadapi. Nah, apa saja kegiatan yang menurut Ibu Dila paling memakan waktu dan menyebabkan ya kecenderungan nanti akan menyebabkan stres saja nanti. Baik Pak Agung, terima kasih. Dalam waktu dekat ini yang membuat saya luar biasa stres adalah untuk persiapan Jambore GTK karena tinggal beberapa hari lagi saya harus mediakan waktu untuk membuat naskah, menyiapkan video dan pokoknya mempersiapkan semuanya. Lalu kegiatan guru penggerak kita ini harus continue kita jalani dan membutuhkan ibaratnya waktu khusus ya Pak Agung. Iya. Itu yang pertama. Nah selain itu saya juga merasa agak tertekan karena harus mengurus keluarga juga. Kebetulan anak saya juga pulang dari pondok pesantren, lalu mengikuti latsar atau pelatihan MOC P3K, lalu juga di sekolah saya juga penggerak komunitas belajar, sekarang juga sedang ada kegiatan dan kadang saya merasa tidak ada waktu untuk diri sendiri Pak Agung. Kadang tidak ada untuk diri sendiri ya Bu Dila. Nah, saya mengerti ini Bu Dila. Nah, jadi prioritas utama Ibu adalah pendidikan guru penggerak dan pelatihan GTK ya. Sementara tentu keluarga dan kegiatan lainnya juga membutuhkan perhatian ya Bu Dila. Nah, apa dampaknya jika Ibu Dila tidak bisa mengelola waktu dengan baik? Ya otomatis Pak Agung, saya takut sekali tidak bisa menyelesaikan semua tugas dengan baik dan merasa lelah secara fisik dan emosional. Nah, mari kita buat rencana aksi dalam hal ini membantu Ibu mengelola waktu lebih efektif. Nah, apa langkah pertama yang bisa Ibu ambil untuk mengurangi tekanan ini? Baik Pak Agung, setelah saya
pikirkan mungkin, saya bisa membuat jadwal harian yang lebih teratur dan menetapkan batas waktu untuk setiap kegiatan. Lalu saya harus, mengatur waktu, ibaratnya skala prioritas mana yang harus saya dahulukan, mana yang bisa saya nomor duakan. Itu yang ada dalam pikiran saya, Pak Agung. Oke, itu langkah yang bagus, Bu Dila. Nah, bagaimana jika kita juga mempertimbangkan untuk mendelegasikan mungkin beberapa tugas atau mencari dukungan orang lain seperti keluarga atau rekan kerja, bagaimana Bu Dila? Iya Pak Agung, saya bisa meminta bantuan suami untuk beberapa tugas rumah tangga dan berkoordinasi dengan rekan kerja terkait dengan kegiatan komunitas. Iya sudah. Baik. Nah, jadi langkah konkret yang akan Ibu Dila ambil adalah membuat jadwal harian yang teratur, menetapkan batas waktu, dan mendelegasikan beberapa tugas. Nah, kapan ini Bu Dila akan mulai merencanakan? Ya, terima kasih Pak Agung. Saya akan memulai membuat jadwal harian ini dan mencoba mendelegasikan tugas mulai besok, insya Allah. Oke, bagus. Ini Ibu Dila sudah punya rencana yang jelas. Nah, bagaimana Ibu memastikan bahwa rencana ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan? Oke, saya akan mengevaluasi kemajuan saya setiap akhir minggu, setiap selesai satu progres, saya akan evaluasi dan menyesuaikan jadwal jika ada hal-hal yang perlu saya kejar atau tingkatkan. Wah, luar biasa itu Bu Dila. Ibu sudah memiliki langkah-langkah yang konkret dan strategi untuk mempertahankan disiplin. Nah, saya yakin ini dengan komitmen yang Ibu Dila miliki, hasilnya akan positif juga. Insya Allah. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu bahas sebelum kita akhiri sesi ini? Saya sudah sedikit plong Pak Agung, saya rasa tidak ada lagi dan saya rasa sudah cukup untuk hari ini. Terima kasih ya Bapak Agung telah menyediakan waktunya untuk saya bercurah rasa. Iya. Terima kasih banyak Pak Agung. Iya, sama-sama Bu Dila. Saya senang bisa membantu dan saya juga mendapatkan pengalaman yang baru dari cerita kita tadi sesama coach. Dan jangan ragu untuk menghubungi saya jika Ibu Dila membutuhkan dukungan lebih lanjut. Semoga sukses dengan rencana yang sudah kita susun. Terima kasih, saya balik lagi ke kegiatan kita saya berikutnya Bu Dila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung. Ya Bu Dila.